Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Bu Eni Sundari dari Dapur Air Taman. Ibu-ibu, mari kita atau dari saya Bu Eni Sundari akan menampilkan yaitu cemilan yang berbahan murah dan bisa untuk wirausaha. Saya akan mengajak Bunda membuat yaitu nugget ubi berisi sayuran. Bahan-bahan yang telah saya sediakan, mari kita lihat. Mari kita persiapkan bahan-bahan atau kita lihat bahan-bahan yang telah saya sediakan. Bahan pokok utamanya adalah ubi jalar, yang ini sudah saya kukus seberat atau sebanyak 300 gram. Nah, ini. Yang kedua adalah daging ayam sebanyak 200 gram. Yang ketiga adalah wortel sebanyak 200 gram dan 2 batang daun bawang pre. Yang keempat adalah tepung maizena sebanyak 50 gram. Ya, ini telur ayam buras yaitu 2 butir, nanti saya ambil kuningnya saja. Nah, putihnya kita gunakan untuk celupan. Nah, bahan-bahan tambahan yaitu bawang putih 6 siung, ini sudah saya haluskan. Merica bubuk setengah sendok teh, kaldu ayam bubuk 2 sendok teh. Ini adalah penyedap rasa setengah sendok teh. Saya pakai sasa dan garam setengah sendok teh. Nah, ini tepung panir untuk balutan luar. Tepung panir ini saya siapkan kurang lebih 1,5 on atau 150 gram atau sesuai kebutuhan. Mari kita kerjakan dulu, yaitu ketela atau ubi jalar akan saya haluskan pakai ulekan. Ini saya sisihkan dulu. Nah, saya akan menghaluskan ubi jalar pakai ulekan saja. Nih lebih mudah kalau selagi hangat kita haluskan. Nah, ini kalau sudah halus kita taruh ke dalam baskom, harus sampai halus supaya hasilnya maksimal. Nah, lihat Bunda ya, satu persatu kita amati, kita teliti supaya tidak tinggalan yang lain, bumbu-bumbu yang lain. Ini sudah halus. Kita taruh di baskom. Kita haluskan ubi jalar atau ketela rambat sampai habis. Nih. Bunda, nugget ubi isi sayuran ini bisa untuk wirausaha bagi Bunda atau bapak-bapak yang biasanya berjualan di sekolah-sekolah, di kantin-kantin. Ini bisa dimanfaatkan untuk wirausaha. Bahannya murah, dapat penghasilan. Contohnya ubi jalar ini 300 gram, harganya cuma berapa? 3.000 lah atau 1.500. Pokoknya dikalkulasi sendiri pas lihat pada hasil. Tahap yang kedua yaitu
menghaluskan atau menghancurkan daging ayam. Nah, ini saya blender saja supaya lebih cepat. Nah, saya masukkan ke dalam blender. Ini saya tutup pakai. Nah, ini proses yang kedua, ini saya blender. Nah, daging ayam ini harus kita blender sampai halus, lembut. Nah, diulang-ulang kalau belum lembut. Nah, diulang lagi, masih ada yang kasar. Nah, Bunda, ini hasilnya daging ayam sudah lembut. Kita campur dengan ubi jalar yang sudah dihaluskan. Nah, Bunda, ini tadi adalah daging ikan ayam yang sudah saya blender halus. Saya masukkan ke dalam ubi yang sudah saya haluskan tadi, jadi satu. Selanjutnya yang ketiga adalah saya akan memasukkan yaitu sayuran, yaitu wortel yang 200 gram tadi. Saya rajang halus seperti ini. Kita masukkan ke dalam adonan ubi jadi satu. Nah, ini jadi satu. Setelah itu saya akan memasukkan sayurannya, yaitu daun bawang akan saya rajang halus. Nah, saya rajang halus campuran. Ini daun bawang sudah saya rajang halus, saya masukkan ke dalam ini campuran. Kita masukkan tepung maizena sebanyak 50 gram, 4 sendok makan. Ini bawang putih yang sudah saya hancurkan 6 siung tadi, saya masukkan. Terus lada halus setengah sendok teh, kaldu bubuk 2 sendok teh saya masukkan. Saya pakai kaldu bubuknya rasa ayam, yaitu dari produk Masako, jadi 2 sendok teh. Garam 4 sendok teh aja, kalau kurang bisa ditambah kalau sudah diicip nanti. Teh aja. Penyedap rasa saya pakai Sasa, ini juga 1 sendok atau setengah sendok teh. Sekarang yang terakhir kita masukkan 2 kuning telur. Ini kita aduk jadi satu, Bunda. Nah, coba diperhatikan, dilihat. Sampai kalis, sampai rata.
rata, mencampurnya, mengaduknya harus rata. Ini bisa digunakan untuk wirausaha. Cepat, ini anak-anak suka ini. Ini termasuk nugget istimewa. Nugget ubi isi sayuran tapi istimewa. Sudah jadi adonan begini, kita mau menyiapkan loyang untuk mengukus. Nah Bunda, ini adonan yang sudah jadi akan saya taruh ke dalam loyang untuk pengukusan. Nah ini sudah jadi, saya siapkan loyang ukuran 20 x 20. Adonan saya masukkan ke dalam loyang ya, untuk diratakan dan siap dikukus. Tebal, tipis, sesuai selera Bunda. Kalau tebal nanti ngirisnya, kalau agak tipis. Kalau tipis ngirisnya agak lebar. Ini. Nah, kenapa saya pakai plastik? Karena plastik ini nanti tidak lengket. Plastik untuk alas saya olesi dengan minyak sayur atau minyak goreng yang bersih. Bunda, ini hasil yang saya masukkan ke dalam loyang, yaitu sudah rata. Ini kita siap mengukusnya. Nah, ini diratakan rata-rata supaya nanti hasilnya maksimal. Inilah Bunda ya, sudah rata. Mari kita proses mengukus. Ini bahannya masih mentah, ini kita kukus supaya matang. Kita kukus selama kurang lebih 20 menit ya, 20 menit sampai matang ya. Mari Bunda, kita menuju ke pengukusan bahan. Ini adalah pengukusan. Ini pancinya, saya nyalakan kompornya. Panci kita isi air secukupnya supaya nanti tidak gosong. Kita taruh sarangan di atasnya, biarkan airnya mendidih. Nah ini bahannya saya masukkan ke dalam panci pengukus atau dandang pengukus. Setelah airnya mendidih, kita masukkan, kita tutup, tunggu sampai matang, kira-kira kurang lebih 20 menit. Sambil menunggu kukusan matang atau adonan matang, saya akan membuat bahan yang digunakan untuk lumuran celupan nugget nanti. Nah Bunda, ini adonan nugget telah saya kukus selama 25 menit. Kita lihat dulu, kalau sudah masak kita angkat ya. Kelihatannya sudah masak, tusuk pakai lidi. Oh ini 25 menit saya kukus sudah matang. Kita tinggal angkat, dinginkan. Nah ini kompor saya matikan dulu. Nah, untuk memastikan didinginkan dulu sebelum digoreng. Sebelum digoreng didinginkan dulu. Inilah hasil yang sudah masak. Ini masih panas, kita tunggu dulu sampai dingin. Nanti kalau sudah dingin, kita potong-potong sesuai selera. Nah inilah hasilnya. Mari kita lanjutkan untuk pembuatan celupan. Nah, akan saya siapkan untuk celupan dan tepung panirnya sambil menunggu nugget dingin. Inilah Bunda
hasil dari pengukusan yang sudah dingin. Mari kita potong sesuai selera kita, yaitu saya akan potong jadi 3 baris, jadi sesuaikan dengan selera kita masing-masing. Kalau sudah dingin ini kita potong. Bagus kan, sayurannya kelihatan. Dingin ya, harus dingin. Ini tadi 2 butir putih telur akan saya tambah dengan garam sedikit. Nah, untuk rasanya supaya lebih gurih, yaitu sedikit aja, seujung. Nah, segini ya. Nah, kita tambahkan air, kira-kira kita tambahkan air 4 sendok makan. Untuk lebih encer supaya bagus. Nah, ini untuk celupan, jadi memotongnya sesuai selera saja. Ini tepung panir saya siapkan 1 on atau 100 gram sampai 150 gram. Coba sekarang kita mulai mencelup yang ini, celup ke putih telur, kita gulingkan ke sini. Ini yang agak tebal ini. Nah, sampai habis. Nah, gini Bunda ya, semua telah tercelup dan terbungkus dengan tepung panir. Ini mari kita sekarang melanjutkan proses penggorengan, yaitu digoreng langsung. Ini bisa, kalau enggak habis mau hangat-hangat dimasukkan ke kulkas. Kalau untuk wirausaha juga bikin agak banyak, sore dimasukkan ke kulkas, pagi-pagi digoreng untuk dijajakan atau dijual di kantin, di sekolah-sekolah, di warung-warung lesehan, nambah penghasilan. Ini ya, kita goreng, proses penggorengan dulu. Mari kita mengadakan penggorengan atau proses penggorengan nugget. Apinya jangan besar-besar, kecil saja apinya supaya bagus hasilnya, ndak gosong. Masukkan minyak goreng secukupnya. Masukkan satu persatu, jangan penuh-penuh.
Api kecil saja, apinya kecil saja supaya hasilnya bagus. Nanti kalau sudah kecoklatan kita angkat, berarti sudah matang atau masak. Coklat-coklatan kita angkat, berarti sudah masak. Tepung panirnya terasa renyah. Coklat-coklatan sampai habis. Nah, Bunda selesai menggoreng, kita matikan kompornya. Nah, inilah Bunda olahan nugget dari Bu Eni, dari dapur air Tama. Ya, ini bergizi, higienis. Ya, untuk wirausaha ini sangat bagus. Ini hasil terakhir. Ini sangat lembut sekali. Nah, ini hasilnya. Ini bisa dimakan dengan saus sambal, cabai atau saus tomat. Dicoba di rumah, nanti diicipi sekeluarga. Bagaimana hasilnya? Yang ingin berwirausaha juga bisa membuat ini. Gampang, mudah, dan harga pun murah. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang ingin berwirausaha dengan menggunakan nugget share di dapur air Tama, saya ucapkan atau saya doakan sukses selalu banyak penggemarnya, selalu banyak pengikutnya. Jangan lupa like, subscribe, share di dapur air Tama. Silahkan mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.